Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya Bagus Rekruter Sejati. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat keluarga ya. Oke teman-teman, nggak terasa nih kita udah melewati Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga teman-teman yang kemarin itu mudik ya, udah bersilaturahmi dengan keluarganya masing-masing dan bisa kembali ke Jakarta, bisa kembali aktivitas seperti semula dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, saya mau coba update nih atau review ya job IT yang masih open di PT Adi Consulting nih teman-teman. Namun di video kali ini saya hanya akan review via audio saja ya teman-teman, karena job requirement-nya ini kurang lebih masih sama dengan video yang sebelum atau edisi lebaran kemarin ya. Oke langsung aja ya. Klien besar kita nih yang bergerak di bidang agrobisnis ini masih open untuk QA ya, QA manual. Nah, QA manual minimum 3 tahun experience atau levelnya middle. Nah, di sini user itu minta itu atau preferable tuh yang QA-nya pengalamannya tuh sebelumnya pernah IT implementer kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ada experience di IT implementer minimal 6 bulan atau 1 tahun, itu bisa diproses nih teman-teman, walaupun experience-nya QA-nya tuh baru 1,5 tahun gitu ya. Nah plus pengalaman implementer tersebut itu bisa kita proses. Nah untuk lebih lengkapnya saya coba bacain ya job desk-nya. Yang pertama itu dapat memahami bisnis proses aplikasi dan relasinya dengan bisnis proses operasional. Kemudian yang kedua, melakukan konfigurasi aplikasi, master data, dan user setup dalam rangka mempersiapkan aplikasi maupun untuk mensupport user. Yang ketiga, dapat menyimpulkan tingkat kesiapan aplikasi sebelum dirilis ke production berdasarkan poin-poin tes yang diantisipasi. Kemudian dapat menangkap expected result dari aplikasi yang diharapkan oleh user ketika ditemukan technical issue. Yang kelima, dapat melakukan penyesuaian testing sesuai kondisi baik ketika terjadi technical issue atau adanya new stakeholder. Oke ya, teman-teman ya. Jadi, ini QA-nya sebenarnya basicnya manual, tapi apabila teman-teman QA automation tertarik atau berminat, ini boleh kirim CV-nya dan saya akan bantu proses. Oke, prosesnya ini cepat dan please note, ini slotnya ada 3. Jadi, untuk 3 resources. Kontrak seperti biasa under PT Adi minimum 6-12 bulan. Oke. Kemudian lanjut ke klien kita yang lain yang bergerak di bidang perbankan. Lokasinya ada di SCBD nih dan Gatot Subroto. Ini open untuk mobile developer Android Kotlin. Oke. Dan saat ini masih WFO. Kalau yang tadi, klien kita yang saya sebutkan tadi, yang open QA manual itu masih bisa remote, cuman harus siap sewaktu-waktu apabila ditentukan WFO, WFA kayak gitu ya. Oke. Kemudian untuk klien ini mobile Android developer, ini untuk WFO ya. Jadi harus siap WFO, cuman infonya sih hybrid ya sebenarnya WFO, WFA. Dan ini nanti onsite-nya di head office-nya di Gatot Subroto. Oke, saya coba bacakan ya requirement-nya. Fundamental Android developer, ya. Kemudian experience in MVVM design, pattern, and reactive programming. Kemudian experience develop Android application with Kotlin, Android Jetpack, Retrofit 2, dan Coroutines. Oke. Kemudian experience in develop custom view component and view blending atau data blending. Kemudian familiar with design tool seperti Zeppelin, Figma, dan Origami. Familiar with modular architecture, knowledge about CI/CD, understanding OOP, understanding solid principle, kemudian experience with Git. Saya yakin teman-teman Android sudah familiar ya dengan requirement yang saya sebutkan di atas. Oke, ini di klien yang sama juga masih open. Ini sebenarnya requirement baru nih ya. Jadi Jumat terakhir kemarin ini mereka baru open, yaitu front end developer. Sama WFO. Requirement-nya adalah knowledge Angular project starter. Kemudian knowledge Angular CLI,
knowledge Angular module routing, knowledge OutGuard, knowledge Angular interceptor, knowledge Angular pipe component, dan Angular service. Kemudian knowledge injection, knowledge Angular directive dynamic form, knowledge validation, knowledge HTML, CSS, TypeScript, single page atau traditional web page. Kemudian knowledge HTTP request, unit test, environment, and code preview tentunya. Oke, dan ini saya yakin juga teman-teman front-end developer sudah familiar dengan job desk atau job requirement yang diminta user. Oke, apabila teman-teman front-end developer atau Android developer yang sudah saya sebutkan job requirement tadi, segera aja nih ya, apabila berminat kirim CV-nya ke src12@adiconsulting.co. Oke, nah nanti biasanya saya akan tetap cantumkan di deskripsinya ya. Lanjut di klien yang sama ya. Ini masih klien yang sama ya, yang bergerak di bidang perbankan BUMN plat merah, masih open untuk senior Java developer. Experience-nya itu minimum 4-5 tahun ya, using Java. Oke, saya bacakan untuk requirement-nya. Tentunya S1 ya, karena ini perbankan. S1 informatika, dan having knowledge or experience one or more of the following programs language seperti Java Spring Boot Framework, kemudian REST API, Hibernate and GPA atau Java Precedence API, kemudian Relational Database and SQL Language, Oracle, kemudian experience in any of the following will be advantage. Kemudian experience JavaScript and jQuery, OS layer ya, or Windows Server or Linux Server. Kemudian be able to work closely with team and develop stable code, tested and documented. Kemudian be able to analyze and resolve software development problem. Dan yang terakhir, willing to work from office pastinya. Oke, please note. Lanjut ke klien kita yang bergerak di bidang industri tekstil. Ini lokasinya ada di Cilengsi, Bogor nih teman-teman. Ini open untuk SAP, PP ya, product planning atau perencanaan produk, MM, material management, kemudian SD, sales, distribution ya, will be placed in Cilengsi. Kemudian fluent in English. Oke, teman-teman. Nah, nanti untuk salary-nya bisa saya jelaskan pada saat kita keep in touch by WA ya, atau saya telepon langsung nanti apabila berminat. Oke, kemudian lanjut ke klien besar kita yang bergerak di bidang transportasi ya, perusahaan transportasi terbesar se-Asia Tenggara yang lokasinya ada di Mampang, Jakarta Selatan. Ini masih open untuk Golang developer nih teman-teman. Levelnya junior to middle ya, minimum 1 tahun experience using Golang. Ya, kurang-kurang dikit dari 1 tahun is okay, misalnya minimum 10 bulan ya. Ini bisa saya bantu proses. Job requirement-nya adalah experience develop backend, experience develop API, kemudian experience implement distribute system. Oke, please note. Lanjut ke klien kita yang bergerak di bidang informatika juga ya. Ini salah satu grup besar ya, perusahaan atau company Japan ya, Japan company. Ini open untuk cloud architect, masih open ya. Levelnya middle to senior. Ini masih hybrid. Kemudian juga mereka open oke. Untuk saat ini IT security-nya sudah close ya. Kalau di video sebelumnya IT security masih open, namun saya pastikan hanya cloud architect untuk klien ini ya teman-teman. Ini lokasinya tuh ada di 2 lokasi ya teman-teman. Yang pertama itu di Pulau Mas dan Senayan. Nah, nanti saya akan make sure lagi apabila teman-teman lolos, teman-teman akan ditempatkan yang di Senayan atau di Pulau Mas gitu ya. Oke. Lanjut ke klien kita yang bergerak di bidang solusi telematika, lokasinya di TB Simatupang. Ini open untuk full stack developer, levelnya ini senior ya, minimum 4-5 tahun, dan user tuh minta itu yang sudah pengalaman minimum 2-3 project menggunakan Netcore atau React.js. Kemudian experience 2-3 project menggunakan database SQL Server.
ya, tentunya pengalaman support aplikasi dan komunikasi dengan baik. Dan ini juga sebenarnya ini masih bisa remote nih teman-teman. Nih bagus nih. Tapi di sini ada keterangan WFO apabila COVID sudah clear and clean. Oke. Lanjut ke klien kita yang bergerak di bidang industri hospitality, ini masih open untuk .NET Core developer. Ya, lokasinya ada di Tangerang, Banten, Karawaci. Ini masih open untuk .NET Core level middle sampai senior. Nah, ini slotnya lumayan banyak nih teman-teman. Masih ada 15 resources. Nah, mantap nih teman-teman. Oke. Kalau untuk middle, minimum tuh 3 tahun ya. 3 tahun kurang dikit saya bisa bantu proses. Dan untuk seniornya itu harus minimum 5 tahun ya teman-teman. Using .NET Core. Kemudian, untuk klien besar kita yang bergerak di bidang IT consulting juga skala internasional, ini open untuk SAP FI ya, Finance Team Member ya. Nah, di sini requirement-nya having experience in SAP minimum 2 implements full cycle level. Kemudian industrinya itu adalah IT solution. Nah, saat ini masih WFA ya, bisa remote. Namun di sini keterangannya potential working on site if COVID-19 situation is getting better. Oke, jadi siap-siap aja teman-teman. Lanjut ke klien yang sama juga, ini masih open untuk automation tester ya, QA automation, levelnya middle ya, level experience-nya itu minimum 3 sampai 4 tahun pengalaman. Nah, requirement-nya adalah automate test development using JUnit atau JMeter scripting ya. Kemudian experience using open source framework atau automating web front and microservice testing. Kemudian English communication is mandatory. Nah, ini mandatory ya, keterangannya mandatory. Jadi mulai dari interview sudah dipastikan pasti by English teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman QA automation yang confidence dengan English-nya, conversation English-nya, ini langsung aja kirim CV-nya segera ya. Saya bantu proses cepat. Oke. Kemudian klien kita juga nih yang bergerak di bidang IT consulting, ini open untuk SAP PM. Oke. Plan maintenance. Nah, khusus ini minimum 5 tahun, terus harus siap on-site, projectnya tuh di Sumbawa. Ya, di Sumbawa. Ya, sudah dipastikan akomodasi ditanggung oleh klien kita. Ya, kalau end usernya nih kalau nggak salah ini di perusahaan air minum gitu ya, mineral gitu ya teman-teman, mineral company kayak gitu. Cuman yang pasti nanti pada saat interview apabila teman-teman selected nih ya, resumenya selected dan di range interview itu bisa ditanyakan langsung ya kepada interviewernya atau HR-nya, end usernya siapa gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke klien yang sama, ini masih open juga untuk SAP MM ya. Kalau tadi PM sekarang MM. Ini sama juga untuk di Sumbawa onsite-nya. Kemudian kita saat ini masih co-partner juga dengan perusahaan IT consulting besar di Jakarta. Ini masih open untuk unit head. Oke, teman-teman, unit head masih open. Kemudian NLP engineer juga masih open nih, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini, yang saya sebutkan ini ya, mulai dari unit head tadi, kemudian NLP engineer, back end engineer, kemudian ada DevOps engineer, ini untuk statusnya permanen ya. Jadi under user nih teman-teman. Bagus banget nih. Oke, saya coba akan bacakan beberapa requirement untuk unit head-nya. Oke. Yang pertama adalah understand given requirement to build application or system. Kemudian design application or system based on the given requirement. Lalu communicate requirement and design to the development team. Kemudian monitor, supervise, and lead the team during the application or system development, testing, and development phase. Work closely with other teams. Develop application for system based on the given requirement within the timeline. Kemudian perform unit test for the application or system. Create documentation for the program, application, atau software. Oke. Kemudian requirement untuk back-end developer, ya. Saya bacakan. Compile and analyze data, process, code to troubleshoot problem and identify
area for the improvement. Kemudian collaborating with the front-end developer and other team members to establish objective and design more functional. Kemudian developing idea for the new programs, product, features by monitoring industry development and trends. Kemudian yang terakhir, recording data and reporting to proper parties such as client or leadership. Oke. Kemudian for the NLP engineer, nah ini responsibility-nya untuk NLP engineer, natural language processing, adalah design NLP application and product. Kemudian select the proper annotate dataset for the supervised learning technique. Use effective text representation technique to develop useful features. Kemudian identify and utilize the correct algorithm for the specific NLP project. Kemudian conduct statistical analysis of model and adjust model where possible. Yang terakhir, extend machine learning framework and libraries for the NLP project. Ya, saya berharap dan saya yakin teman-teman NLP engineer nih ya sudah familiar ya dengan requirement tersebut. Kemudian ini juga open untuk DevOps engineer ya teman-teman, DevOps engineer dan software architect yang terakhir. Nah ini semua untuk permanen sekali lagi ya. Lalu ada klien kita yang bergerak di bidang digital company ya. Ini open untuk data engineer, ini masih open nih. Lokasinya ada di area Mampang dan saat ini WFO. Requirement-nya adalah preferably familiar with big data structure such as Kafka, Spark, dan etc. Kemudian Python is added advantage, excellent analysis and reasoning of system behavior, 6 years on experience, at least 2 years of technical leadership experience is preferred. Oke. Kemudian di klien yang sama ini juga open untuk SRE, Site Reliability Engineer. Ini open juga ya, levelnya middle to senior, minimum tuh 3 tahun experience ya. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sebutkan, klien kita yang berlokasi di BSD nih ya, Tangerang Selatan BSD. Ini masih open untuk IT Security Penetration Test, Pentest ya. Di sini mandatorinya ini harus punya sertifikat OSCP, Offensive Security Certified Professional ya. Jadi teman-teman IT Security yang sudah punya sertifikat ini boleh nih teman-teman saya bantu proses ya, kirim CV-nya ke src12@adiconsulting.co. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya job IT yang saya bisa update, karena kurang lebihnya sama nih ya, masih sama dengan edisi lebaran kemarin ya, video edisi lebaran kemarin. Dan tentunya masih sangat bermanfaat ya teman-teman, apabila teman-teman yang habis lebaran memutuskan untuk open new job kayak gitu, bisa nih saya bantu proses ya teman-teman, langsung aja kirim CV-nya ke src12@adiconsulting.co. Oke teman-teman, thank you nih udah nonton video saya. Terima kasih dan salam sehat selalu. Bye bye.